Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya mobil listrik kan? Ya, kendaraan yang tidak cuma menarik perhatian karena teknologi canggihnya, tapi juga karena dampaknya yang bisa mengubah cara kita berpikir tentang transportasi dan lingkungan. Kalau kalian belum begitu paham, mobil listrik ini memang sedang jadi topik hangat di industri otomotif. Dan gak cuma itu guys, mobil ini bisa dibilang jadi salah satu solusi yang banyak dicari untuk mengurangi ketergantungan kita kepada bahan bakar fosil yang semakin langka dan mencemari bumi. Bayangin aja deh sebuah mobil yang bisa kalian isi dengan listrik dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau bahkan air. Gak ada polusi udara yang ditinggalkan, dan yang paling penting kalian gak perlu khawatir guys tentang emisi karbon yang bisa bikin bumi kita makin panas. Canggih banget kan? Tapi meskipun punya berbagai keuntungan yang menarik, perjalanan mobil listrik untuk menjadi solusi utama transportasi masa depan gak semulus yang dibayangkan guys. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi, baik dari segi teknologi, infrastruktur, hingga penerimaan masyarakat. Nah, kali ini kita bakal ngulik nih lebih dalam tentang potensi mobil listrik, keuntungan-keuntungannya yang bikin kita semangat, serta tantangan-tantangan yang harus kita atasi bersama. Namun sebelum lanjut, buat kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami cuy. Terima kasih. Kita bicara dulu tentang keuntungan si mobil listrik deh. Ramah lingkungan, bumi lebih sehat tanpa emisi. Keuntungan terbesar mobil listrik ini tuh banyak banget guys. Yang pasti tetap ramah lingkungan dan gak ada emisi gas buang yang berbahaya kayak karbon dioksida yang bisa merusak atmosfer. Selama mobil listrik beroperasi, dia nggak ngeluarin asap knalpot atau polusi udara lainnya guys. Ini tentu jadi angin segar di tengah masalah global yang semakin parah, yaitu perubahan iklim dan polusi udara. Kita semua tahu kan betapa pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi masa depan. Nah, mobil listrik ini bisa jadi kunci untuk itu guys. Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, kita bisa memperlambat proses pemanasan global. Bahkan ada yang bilang kalau semua kendaraan di dunia diganti dengan mobil listrik, kita bisa mengurangi emisi karbon dioksida secara signifikan. Tentu ini bukan hal yang bisa tercapai dalam semalam, tapi setidaknya mobil listrik bisa menjadi langkah awal yang besar menuju masa depan yang lebih hijau. Luar biasa. Biaya operasional yang lebih rendah. Siapa yang gak suka hemat? Salah satu keuntungan utama dari mobil listrik adalah biaya operasional yang lebih rendah. Ketika kamu mengisi daya baterai, ini jauh lebih murah dibandingkan dengan mengisi bensin atau bahkan solar. Bener banget guys, gak cuma itu, mobil listrik juga punya lebih sedikit komponen mekanik dibandingkan mobil konvensional yang menggunakan mesin pembakar internal. Artinya gak ada lagi biaya besar buat ganti oli, servis mesin, atau perawatan komponen yang rentan rusak. Mobil listrik cuma butuh sedikit perawatan seperti memeriksa sistem kelistrikan dan mengganti baterai setelah beberapa tahun. Jadi kalau dihitung-hitung, meskipun harga mobil listrik masih lebih mahal di awal, kalian bisa hemat banyak dalam jangka panjang guys. Luar biasa. Efisiensi energi yang lebih tinggi. Kalau kamu lihat mobil listrik dan mobil berbahan bakar minyak dari sisi efisiensi, perbedaannya jauh banget guys. Mobil listrik jauh lebih efisien dalam mengubah energi jadi gerakan. Motor listrik bisa mengonversi sekitar 85 hingga 90% energi dari baterai menjadi daya gerak coy. Sementara mesin pembakaran internal pada mobil biasanya cuma bisa mengonversi 20 hingga 30% energi dari bahan bakar. Bayangin aja deh kalau kamu pakai energi yang jauh lebih sedikit buat jarak yang sama. Artinya mobil listrik bisa menjelajah lebih jauh dengan energi yang lebih sedikit. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa mobil listrik punya potensi besar dalam menciptakan dunia yang lebih efisien dalam penggunaan energi. Luar biasa. Pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Salah satu alasan utama kenapa kita butuh mobil listrik adalah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil guys. Kita semua tahu bahan bakar fosil kayak minyak dan gas alami itu gak bisa diperbaharui guys. Lama-lama bakal habis dan kita bakal kehabisan sumber energi utama untuk transportasi.
Belum lagi dampaknya terhadap lingkungan yang udah jelas gak bagus. Dengan menggunakan energi listrik yang bisa dihasilkan dari berbagai sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau hidro, mobil listrik memberikan kita solusi yang lebih berkelanjutan. Energi ini gak cuma lebih ramah lingkungan, tapi juga bisa dihasilkan secara lokal, mengurangi ketergantungan pada impor energi dari luar negeri. So, selain lebih bersih, mobil listrik juga lebih mandiri. Luar biasa. Pengurangan kebisingan, lebih tenang dan nyaman di jalan. Selain ramah lingkungan, mobil listrik juga punya keuntungan lain yang sering dilupakan. Pengurangan kebisingan karena nggak punya mesin pembakar internal. Mobil listrik hampir nggak mengeluarkan suara saat berjalan. Bayangin aja deh coy, jalanan yang biasanya bising dengan suara mesin mobil tiba-tiba jadi lebih tenang dan nyaman. Ini bisa mengurangi polusi suara di perkotaan guys, membuat lingkungan kita lebih nyaman, terutama di area perumahan atau pusat kota yang seringkali dipenuhi suara bising kendaraan. Kebisingan yang berkurang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena suara bising diketahui bisa menurunkan kualitas tidur dan menyebabkan stres. Apalagi kalau lagi sakit gigi ya guys, pasti sangat menyebalkan. Nah, sekarang kita beralih ke tantangan si mobil listrik ini coy. Keterbatasan jarak tempuh. Meskipun mobil listrik semakin canggih, salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan jarak tempuh. Bayangin aja guys, kalau kamu mau perjalanan jauh dan mobil listrikmu cuma bisa bertahan sekitar 200 hingga 300 km dengan sekali pengisian penuh. Sementara itu, mobil bensin atau diesel bisa menjelajah lebih jauh tanpa harus khawatir soal pengisian bahan bakar. Penyempurnaan teknologi baterai sudah dilakukan dan ada beberapa model mobil listrik yang menawarkan jarak tempuh lebih panjang. Namun, masalahnya adalah infrastruktur pengisian yang belum merata. Gak semua tempat punya stasiun pengisian cepat, terutama di daerah-daerah terpencil atau jalur perjalanan jarak jauh. Waktu pengisian baterai yang lama. Lalu ada tantangan lain yang gak kalah penting, waktu pengisian baterai. Walaupun pengisian listrik jauh lebih murah, kamu bisa harus menunggu beberapa jam untuk mengisi daya penuh. Bayangkan aja guys, kalau kamu harus menunggu 3-6 jam di tengah perjalanan, itu sih bikin mobil listrik jadi kurang praktis untuk perjalanan jarak jauh. Untungnya, teknologi pengisian cepat sedang dikembangkan dan beberapa perusahaan sudah memperkenalkan stasiun pengisian yang bisa mengisi baterai dalam waktu kurang dari 30 menit aja. Gila banget. Tapi untuk mencapai adopsi massal, kita perlu lebih banyak stasiun pengisian cepat yang tersebar di seluruh dunia. Harga mobil listrik yang masih tinggi belum terjangkau untuk semua orang. Salah satu penghalang terbesar bagi banyak orang untuk beralih ke mobil listrik adalah harga yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan mobil konvensional. Walaupun ada beberapa model yang mulai lebih terjangkau, mobil listrik dengan fitur canggih seperti jarak tempuh panjang dan teknologi pintar masih harganya jauh lebih mahal daripada mobil bensin. Salah satu alasan utama adalah biaya produksi baterai yang masih tinggi. Baterai lithium ion yang digunakan dalam mobil listrik memang memberikan daya tahan dan kapasitas yang tinggi, tapi harganya juga nggak murah guys. Untungnya dengan meningkatkan permintaan dan inovasi dalam produksi baterai, harga mobil listrik perlahan-lahan mulai turun guys. Infrastruktur pengisian yang terbatas. Penerimaan mobil listrik gak akan berkembang pesat kalau infrastrukturnya gak mendukung cuy. Gak semua tempat punya fasilitas pengisian listrik yang memadai. Meskipun kota-kota besar mulai menyediakan stasiun pengisian, masih banyak area pedesaan dan jalanan jauh yang kekurangan fasilitas ini. Dan ini bikin pemilik mobil listrik harus ekstra hati-hati dan merencanakan perjalanan dengan cermat, karena takut kehabisan daya di tengah jalan. Keterbatasan pasokan baterai. Baterai yang digunakan dalam mobil listrik terbuat dari bahan-bahan langka seperti lithium, kobalt, dan nikel. Proses penambangan bahan-bahan ini memiliki dampak lingkungan yang cukup besar, dan jika tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di negara-negara penghasilnya. Selain itu, proses daur ulang baterai juga menjadi tantangan besar. Baterai mobil listrik memiliki umur tertentu dan perlu diganti setelah beberapa tahun. Namun daur ulang baterai masih mahal dan rumit, dan ini juga menjadi masalah besar jika adopsi mobil listrik semakin masif. Sekarang kita lanjut ke solusi dan inovasi yang bisa diterapkan.
Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, kita nggak bisa hanya mengandalkan satu pihak aja guys. Dibutuhkan inovasi kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang bisa mendukung ke transisi ke mobil listrik. Di bidang teknologi, baterai yang lebih efisien dan murah sedang dalam pengembangan, seperti baterai solid state yang lebih aman dan memiliki kapasitas lebih besar. Inovasi dalam pengisian cepat juga terus berjalan guys, dengan pengisian baterai yang bisa selesai dalam hitungan menit. Selain itu, kita juga perlu lebih banyak investasi dalam infrastruktur pengisian yang lebih luas dan terjangkau, serta meningkatkan kesadaran akan keuntungan dan dampak positif mobil listrik terhadap lingkungan. Pemerintah juga bisa memberikan intensif pajak atau subsidi untuk membuat mobil listrik lebih terjangkau. Jadi, meskipun mobil listrik menghadapi banyak tantangan, potensi yang dimilikinya untuk mengubah dunia transportasi dan lingkungan sangat besar guys. Mobil listrik bukan cuma soal kendaraan tanpa asap, tetapi juga tentang bagaimana kita beralih ke solusi yang lebih keberlanjutan dan ramah lingkungan. Mungkin perjalanan menuju adopsi mobil listrik secara massal masih panjang, tetapi langkah-langkah kecil yang kita ambil sekarang bisa jadi tonggak untuk menciptakan dunia yang lebih baik di masa depan. So, apa pendapat kalian tentang mobil listrik guys? Apakah kalian sudah siap beralih ke mobil listrik atau bahkan kalian sudah punya? Oke guys, terima kasih yang telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video kami, silahkan klik like di bawah dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya dari kami. See you, bye-bye.